Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Baik. Bu, hari ini saya ingin wawancara Ibu tentang studi kasus atau analisis kasus, di mana ada beberapa kasus yang diperlukan analisis dengan mengutamakan kebajikan usaha. Tapi sebelum saya wawancara dengan Ibu, baiknya Ibu memperkenalkan Ibu dulu ya. Silakan, Bu. Baik. Nama saya adalah Yusdana SPD. Saya sekarang ini bertempat tugas di SMP Negeri 1 Indramayu. Lebih kurang sudah 3 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Sudah ada perubahan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sekolah SMP Negeri 1 Indramayu ini. Salah satunya adalah guru penggerak yang ada di hadapan saya ini. Kurang menerima karena pengawasnya menegur kepala sekolah kalau ibu yang di supervisi tersebut tidak menggunakan putek pada saat di supervisi. Jadi kepala sekolah memanggil ibu tersebut. Jadi katanya pengawas tersinggung karena ibu ini bersikukuh dengan keputusannya. Jadi kalau menurut ibu, apa yang ibu lakukan atau cara menangani kasus dilema etika yang terjadi seperti itu? Ya, baik. Berdasarkan kasus yang terjadi di dalam supervisi guru tersebut, yang pertama itu perlunya bimbingan dan edukasi bahwa guru itu harus siap dalam pembelajaran, administrasi pendidikan juga harus siap, buku pendukungnya seperti rujukan, buku paket itu memang harus siap. Karena kan kita tahu bahwa kita dalam proses pembelajaran tadi itu pendukung tadi itu memang sangat diperlukan, ya. Jadi guru itu adalah desainer. Nah, guru itu adalah desainer, itu dia pengelola pembelajaran. Dalam kapasitas tersebut, guru itu bukan hanya menjadi guru profesional itu saja, tapi dia punya strategi, dia punya model, dia punya metode dalam pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran, sehingga terciptalah pembelajaran yang efektif. Nah, itu. Kemudian bukan untuk langkah selanjutnya, bagaimana cara ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kasus itu sama-sama penting atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Baik. Yang pertama, itu dia cara mengambil keputusan tadi itu di sekolah melalui komitmen kerja. Komitmen kerja kita terapkan tadi, yang sudah kita tetapkan tadi, bila ada guru yang bermasalah ataupun ada hal-hal dalam mengambil keputusan yang salah, itu perlu bimbingan dan edukasi ataupun arahan. Nah, perlu bimbingan dan arahan agar dalam saat dia bertindak itu memang harus hati-hati. Jadi kita itu baik dari kelas maupun di luar kelas, jadi harus diperhatikan. Budaya positif itu harus ada, nilai-nilai dan prinsip dalam sekolah itu kita memang harus belajar sebaik mungkin sehingga tidak ada terjadinya kesalahan. Jadi kata lainnya kita menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, tenang, menyenangkan, tertib, sehingga dapat terciptanya belajar profil pelajar Pancasila. Kami harapkan juga ya. Kemudian bukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini jika ada kasus seperti itu. Baik. Langkah-langkah atau prosedur dalam kita memanggil siswa atau guru yang bermasalah tadi. Yang kedua, mungkin kita harus tenang atau bersikap tidak terbawa emosi. Yang ketiga, bisa saja memperhatikan akar permasalahan. Kira-kira permasalahan apa yang terjadi? Nah, lalu kita mengambil akar permasalahan tadi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan guru, dengan siswanya maupun dengan wali siswa. Selanjutnya bisa meningkatkan komunikasi dengan guru, siswa maupun dengan wali siswa. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi? Ya, mungkin yang sudah nampak selama ini dalam mengambil keputusan, yang pertama itu sudah ada terlaksananya komitmen kerja yang sudah ditetapkan. Itu sudah ada, sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya berbagai informasi untuk memahami bagaimana permasalahan. Insya Allah sudah jelas ya. Yang ketiga, dapat teratasinya opsi kemungkinan, ya, opsi kemungkinan dan solusi terhadap permasalahan.
bagaimana dikatakan opsi kemungkinan. Karena kita sekarang ini seorang guru profesional tadi itu tidak, dia itu tadi menganggap sesuatu itu dalam berkita kemungkinannya bisa begini enggak ya, kemungkinannya bisa begini ya, itu tidak ada. Setiap sesuatu itu yang dikatakan guru profesional, dia itu berani mengambil keputusan untuk yang terbaik. Jika saat sebelum itu sudah membuat perencanaan. Nah, dalam perencanaan tadilah bisa mengambil keputusan, itulah katanya tidak ada lagi kata-kata kemungkinan. Iya, pasti bisa berarti. Iya. Yang ketiga, selanjutnya itu berani mengambil keputusan. Jadi hal yang terkait tadi, berani mengambil keputusan apapun yang akan dilaksanakan nanti pasti akan berhasil. Oke, itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Dalam kita menghadapi tantangan dilema etika, mungkin di sini kita harus merujuk kepada adanya peraturan yang memang kita harus mendahulukan, serta adanya rasa kita, pertimbangan kita, karena yang kita hadapi ini adalah dilema yang sama-sama penting ya, antara keduanya. Di sini kita karena mengingat sangat penting, sama-sama penting, tapi di sini timbul rasa kasih sayang kita yang memang harus kita berbuat dan kita bantu supaya masalah tadi itu tidak ada yang sampai nanti menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit. Mungkin ini rasa yang ditimbulkan di dalam menyelesaikan dilema ini. Oke, berarti Bu bisa saya simpulkan. Berarti tantangannya Ibu harus melihat dulu aturan yang didahulukan dan adanya rasa, ya. Iya. Ya, rasa serta pertimbangan yang mana yang perlu dulu yang didahulukan, ya. Oke. Kemudian Bu, soal selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Ibu selesaikan di tempat langsung Ibu selesaikan hari itu terus jika ada kasus, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian? Baik, dalam menyelesaikan dilema kasus, mungkin di sini kita nggak ada menetapkan jadwal khusus, karena kan kasus yang kita hadapi itu tidak terjadwal kapan terjadinya. Kalau memang hal-hal kecil, kita mungkin bisa langsung menyelesaikannya. Tapi kalau memang kasus tadi itu kasus yang berat, kita itu juga akan bermusyawarah juga, apakah dengan pendidikannya, dengan waktu kepala sekolahnya. Nah, kita duduk bersama-sama untuk menyelesaikan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu. Berarti Bu tidak ada jadwal khusus, Bu, ya? Tidak. Jika ada kasus kecil langsung diselesaikan. Jika kasusnya besar itu kita harus dulu bermusyawarah. Iya. Berarti melibatkan Bu Rika. Solusi. Iya. Sampai dengan wali siswanya kita libatkan. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, dari hal ini adakah seorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, mungkin dua faktor yang bisa kita lihat, dari faktor kepemimpinan dan kepribadian. Ya. Kalau dari faktor kepemimpinan itu kita menghadapinya dengan melihat peraturan itu yang kita tetapkan menyelesaikan suatu persoalan. Tetapi kalau memang dari segi kepribadian tadi itu masuk kepada psikologisnya. Jadi kalau masuk kepada psikologis kejiwaan kita itu, mungkin di sana kita itu aspek kepribadian kita itu melihat bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu masalah tadi itu dengan bijak. Jadi kata intinya dengan bijaksana. Jadi ada dua faktor, Bu, ya, kepemimpinan dan kepribadian. Jadi kalau misalnya kepemimpinan itu harus mengikuti peraturan, ya, yang berlaku. Sedangkan kepribadian, Bu, dengan aspek psikologis kejiwaan kita ada rasa, iya, dengan kebijaksanaan. Kemudian terakhir nih, Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, mungkin dari semua yang telah kita ketahui, akhir kesimpulannya kita dalam mengambil suatu keputusan ataupun menyelesaikan suatu masalah, kita itu merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita juga harus bijaksana dengan mengambil suatu keputusan
supaya yang penyelesaian masalah tadi ataupun kasus tadi itu tidak sampai merugikan sebelah pihak. Semua bisa diatasi dengan satu komitmen kerja sesuai dengan aturan, ya, dan kita bisa mengambil dari segi kebijaksanaan tadi supaya yang kita selesaikan tadi dapat teratasi dengan baik. Oke, berarti bisa saya simpulkan Bu, dalam menyelesaikan masalah harus merujuk pada peraturan yang ada gitu ya. Kemudian harus bijaksana, kemudian sesuai komitmen kerja yang telah ditentukan. Ya. Oke, baik Bu, sepertinya sudah cukup ini untuk analisis kasusnya, wawancaranya. Terima kasih sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, yang penting Ibu sukses selalu, ya, menjadi motivasi dalam nanti menangani kasus yang baik. Itu harapannya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame.